itu ada. Bilang budil lah, orang di lokal yang kedengaran. Apa nggak buka FB? Sempat saya. Tadi sih. Saya jarang langsung tadi lagi ke Facebook. Tapi tapi sorot. Ya Pak, Saya kapan ini Bu Nen? Masuk suara aku kapan? Suara apa ketika kita ketemu? Yang ini kah? Enggak mati ini. Sudah mati tak? Tidak mau kita suara apa? Enggak, Pak. Oke. Ada itu Bu Nen di YouTube. YouTube kedengaran. Assalamualaikum Pak Kandracong, Pak Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bu Neni, dari sekolah semua ya? Bu Hastriani, Ibu Fauzan, Bu Mestil sudah bergabung juga, alhamdulillah. Bu Nur Aini, minta tolong Bapak Ibu yang sudah bergabung mohon untuk kelengkapan presensi kita bisa mengisi presensi di kolom chat, ketik nama, kemudian kelas anak dan nama anak. Bagi nama putih biru muda dan di Facebook SMP Unisnu Makassar. Jadi karena room kita terbatas, maka Bapak Ibu sebentar yang mungkin terlambat masuk,
bisa mengikuti kegiatan ini melalui YouTube. Cek 1, 2, 3. Boleh nih? Iya, masuk Pak dari masuk. Suaranya. Anu nyariin kabelnya itu tadi. Kabelnya yang satu lebih. Ku tuliskan sebuah kenangan tentang aku, guru dan kawanku, tentang apa yang membuatku sudah bersyukur Ya, jelas sih, Pak. atas semua ini. Bahkan bisa di-share video yang sudah diberikan Pak ya. Akan habis sejuta Sudah. lagu menceritakan semua jasamu, kan teramat panjang puisi untuk ucapkan syukur kami. Terima kasih kawan-kawanku, terima kasih untuk guruku, karena telah kau beri kisah dan ilmu dalam hidupku. Aku pernah berpikir Selamat bergabung karena hidupku tanpa orang tua dari Anang dan dirimu. Lamar dari Bupaya ya Kak ya. Iya ya, di kampung Hatlamong ini. Pondok. Mumpung ini Kak Dek, Yang ku Iya. ada kesempatan juga sampai kini. Di rumahnya kakak ini, bukan di rumahku. cari yang Termimpi Bilang ke dia tadi, kalau pada rilis tua karenamu. ulangi Sahra. Yes. Mimpi Ikuti juga semuanya toh. Iya, iya. dan bilang tadi juga masa depan. dapat Terima kasih kawan-kawanku. tadi katanya tadi anak biasa Guruku Itu saran tidak mau ditahu. Tadi itu malah nggak muncul di situ, makanya udah boleh. nah ini juga salah satu nanti catatan punya istri ini ya Ya, nanti mungkin sedangkan bisa ini banyak ini atau menyebarkan Bisa dengan langsung. kawan-kawanku. mana Miss Kena? pulang kampung Pulang kampung ya. Bangun kabar Tapi dengaran. masih kita akan Oh, dari dengaran. iya Saya yang tidak dengar yang suaranya enggak masuk di ini. Berarti anunya gitu kapan kabelnya tadi itu memang biasa disentuh-sentuh. Karena di sini Iya. kedengaran di sini. Oh, berarti kedengaran ini. Iya Pak, kedengaran suara tanpa perlu dipencet, tapi suara yang dari komputer itu Pak lewat sini dia dan dia Keluar saja. Enggak apa-apa jadi nih. Itu suara maksudnya jadi dengar suara Bu? Baik itu Pak. Ini Pak. Kami putarkan, tapi Bu, ini kami putarkan Kampung sini. kerja daripada Ada Tafis anunya, Pak. kelas 7 di angkatan kemarin. Beliau sukses di kelas 8 sekarang. Sekarang. Belum ada suaranya.
Enggak, dia lagi. Nah, ini anunya yang balik. Belum ada suaranya. Nah, tutup Iqbal nggak? Kontrol lihat ya. Ya, kenapa enggak? Enggak kedengaran suaranya. Situ juga enggak bersuara, Bu Penini? Iya, Pak. Amut barangkali itu amut gitu. Yang mengaji itu amut barangkali. Iya. Pengaturan audio biasanya, Pak. Sayang sekali tidak didengar. Audionya tapi Di host saja barangkali. Assalamualaikum, Bu. Pak. Pasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di host saja Pak Iqbal, kita sudah mau mulai. saya coba lihat saya keluar saya kan. Bu Neni, kedengaran tidak? Tidak kedengaran Pak. Di Tidak host ada saja, didengar Pak. ini Pak. Tidak. Yang Oh, mengaji, tidak yang ada mengaji. Tidak apa-apa nanti. Oh, Yang iya. mengaji. Oh iya, Pak, tunggu. Saya atur dulu. Saya Masuk ke sana. Oh. Kita duduk ke aku nih. Sementara Bapak Ibu yang sudah bergabung dan akan kembali agar mengisi presensi di kolom chat, ketik nama orang tua, kemudian nama anak dan kelas anak agar memudahkan kami dari pihak sekolah untuk mengabsensi. yang lain. Fauzan sudah standby ya? Fauzan standby di tempat?
Fauzan. Dinyalakan videonya, nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah 1 dalam hal ini Bapak Dr. Andes Ganda Cemile MPD yang sudah bergabung. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Urusan Kurikulum dan Bapak Kepala Urusan Sarana yaitu Pak Akbar dan Pak Darwis sudah bergabung. Ibu pemateri dalam hal ini Bunda Mesil, Bapak Ibu guru yang sempat bergabung di room Zoom, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Meskipun dalam kondisi virtual, tapi tidak mengurangi esensi dari silaturahim atau pertemuan kita pada hari ini, yaitu agenda silaturahim dan pengajian akhir tahun SMP Muslim Makassar. Bapak Ibu yang berbahagia, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan ini adalah rangkaian dari 2 agenda, yaitu pengajian khusus siswa yang alhamdulillah tadi telah terlaksana dan anak-anak begitu antusias, terbukti dari dialog yang terjadi yang kemudian anak-anak betul-betul menyampaikan hal-hal yang sangat berkualitas menurut kami, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sepertinya muncul dari lubuk hati terdalam begitu. Yang sebentar mungkin akan kami sampaikan poin-poin pentingnya sebagai bahan untuk pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Fauzan kelas 9 tahfiz. Akan membacakan surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Kepada Ananda yang ini saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain
wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm ilmu fala tuti'huma wa salihuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha Suaranya termut di Kak Fauzan. Termut di Kak Fauzan. Ya, oke. Lanjut. wala tusa'ir khaddalaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wasid fi mashyika waghdud min sautik inna akahal aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdaka. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Hal ini surah Luqman ayat 12 sampai 17 yang telah dibacakan oleh Ananda kita Fauzan dari kelas 9 Tahfiz. Yang mana kita ketahui bahwa dalam surah Luqman ini dikisahkan bagaimana cara Luqman mendidik anak-anaknya seperti itu. Baik, untuk agenda kita berikutnya adalah komentar kata dari pimpinan sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kandajeng Mele MPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini secara virtual kita melaksanakan pengajian. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Maisil yang bersedia mengisi waktu pada kesempatan ini. Bapak-bapak orang tua wali siswa yang sempat hadir meski tentu keadaan ini hujan-hujan, ya pasti sudah di rumah semuanya.
atau di kantor yang masih menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, izinkan kami dari SMP Unismu Makassar mengucapkan terima kasih banyak atas bisa bergabung bersama ya silaturahmi, meski tentu kita juga ya silaturahmi seperti ini saja dulu sementara yang bisa kita lakukan. Tentu suatu saat di Masjid SMP At-Tajdid SMP Unismu Makassar itu yang terasa kami sama-sama semua guru merindukan bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua siswa yang semoga ya tidak terlalu lama. Harapannya sih kemarin ini ya rencananya bahwa pembelajaran semester ganjil itu diawali dengan tatap muka ya, tapi kelihatannya ini ya masih memerlukan pertimbangan yang matang dan perencanaan yang lebih kalau itu akan divariasikan. Oleh karena itu salam kami dari semua warga, guru dan staf SMP Unismu Makassar. Bapak Ibu telah 1 semester lebih mendampingi, membimbing, mengarahkan putra-putri kita. Kami dari sekolah mencoba dengan berbagai variasi, ya tentu kami sendiri merasakan tidak sempurna. Oleh karena itu, mungkin dengan silaturahmi seperti ini dapat kita bisa saling menyapa. Mungkin juga ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu nanti sampaikan, baik itu secara pribadi ke guru atau ke wali kelas yang berkaitan dengan harapan dan saran-saran nanti untuk rencana. Nanti kami sampaikan juga rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada semester akan datang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada tim Ismuba yang telah merencanakan kegiatan ini yang tadi pagi alhamdulillah sudah selesai. Anak-anak kita banyak sekali, jadi kayaknya hampir di atas setengah dari 290 sekian siswa, lebih setengah yang hadir tadi. Nah, pada kesempatan ini saya lihat ini sudah 53 yang langsung melalui Zoom SMP Unismu dan sebagian ada lewat YouTube yang langsung disambungkan oleh tim IT SMP Unismu Makassar. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang bisa kita melakukan ini sebagai salah satu hikmah corona yang memaksa tentunya kita ini yang umur seperti saya ini yang ya harus belajar IT sehingga bisa kita berkomunikasi seperti ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga menjadi manfaat buat anak-anak kita dalam rangka terutama tema kita yang hari ini ya pola asuh atau parenting spiritual dalam mengantar anak-anak kita menggapai cita-citanya ke depan menjadi generasi yang berkualitas. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang dapat turut berpartisipasi dengan acara terlaksananya acara ini. Demikian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih untuk rekan Racun yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta sumbang saran dalam membuat kegiatan yang bernilai positif di masa pandemi ini. Baik, Bapak Ibu yang sudah bergabung, sebelum kita masuk pada materi, karena materi juga sudah standby di tempatnya, terlebih dahulu kami sampaikan kurikulum kita atau biodata pemateri kita. Nama Dr. Maisil B. Wulur, MSOS ICHT. Tempat tanggal lahir Gorontalo 1 Mei 1981. Alamat di Makassar. Pengalaman organisasi, beliau aktif di Persatuan Hipnotis atau Hipnoterapi Indonesia Sulawesi Selatan, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM, kemudian Dinasti Aksi Aisyah Sulawesi Selatan sebagai bidang sosial kemasyarakatan, dan beberapa pengalaman organisasi yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Kemudian pengalaman kerja beliau, beberapa diantaranya adalah sebagai dosen psikoterapi Islam di IAIN Sinjai, yang kemudian dosen hipnoterapi di UIN Alauddin Makassar, dan dosen bimbingan dan konseling Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Mungkin secara singkat kurikulum kita beliau. Kemudian terlebih dahulu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi pembicaraan tadi dengan anak-anak kita di sesi pertama, di mana kami mengangkat tema Aku Bukan Generasi Kaleng-Kaleng atau disingkat ABG Kaleng-Kaleng. Kenapa kami mengangkat itu? Bahwa falsafah dari kaleng, ketika kaleng itu kosong, maka bunyinya nyaring. Akan tetapi kalau ketika kaleng itu berisi, maka bunyinya akan sedikit. Kita berharap bahwa anak-anak kita ke depan tidak hanya berbunyi nyaring tanpa ada isi, tapi kita berharap anak-anak kita betul-betul ada isinya, apa yang mereka sampaikan itu berbobot, berkualitas, yang kemudian tentu hal ini tidak terlepas dari pola asuh orang tua dan kerjasama dengan orang tua dengan guru di sekolah. Beberapa masalah yang tadi sempat disebutkan oleh anak-anak kita terkait dari kurang percaya dirinya mereka dalam menyampaikan sesuatu, begitu. Kemudian mimpi-mimpi mereka yang kemudian bertolak belakang dengan keinginan orang tua, seperti itu. Kemudian ada juga yang bertanya bagaimana jika mimpi mereka terhalang oleh keterbatasan ekonomi. Kemudian banyak hal yang menurut kami sangat luar biasa ketika pertanyaan-pertanyaan ini keluar dari mulut anak SMP begitu. Artinya anak-anak kita dari segi konsep mereka sudah punya, dan kemudian akan lebih bagus lagi ketika kita di rumah dan di sekolah saling bekerja sama untuk bagaimana cara anak-anak kita bisa kita asuh dengan pola asuh yang benar tentunya, yang itulah yang kemudian akan disampaikan oleh Bunda Maisil sebentar sebagai ahli psikoterapi sebenarnya juga ya, untuk tema kita bagaimana mengantarkan anak kita menjadi generasi yang berkualitas. Tentu ini sangat penting untuk kita, apatah lagi kita masih dalam kondisi pandemi. Tentu hubungan interaksi orang tua dengan anak lebih besar akan terjadi di rumah, sehingga sangat penting kiranya untuk kita samakan persepsi. Kalaupun ada pola asuh yang kemarin kita masih mengikat pada pola asuh orang tua kita, seperti itu, mungkin ada yang perlu diluruskan, seperti itu. Untuk lebih efektifnya waktu, saya serahkan kepada Bunda Maisil untuk menyampaikan materinya. Dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan para orang tua hebat yang berada di SMP Muhammadiyah ya. Saya juga tadi sempat melihat anak-anak ayah dan ibu tadi seminar tadi di pagi itu luar biasa antusias mereka juga. Dan hari ini juga insya Allah saya karena kalau mungkin dari sisi pengalaman masalah pola asuh mungkin ayah bunda yang ada saat ini di ruang Zoom mungkin lebih berpengalaman. Namun di sini saya ingin berbagi ilmu terkait dengan konseling anak. Ya, perkenalkan saya ibu dari 5 orang anak. Anak saya alhamdulillah saat ini 2 orang yang sudah berada di pondok pesantren, ambil program tahfiz, ya insya Allah tahun paling lambat mereka mudah-mudahan bisa capai targetnya untuk menjadi seorang tahfiz. Yang ketiga, keempat, kelima itu masih sekolah dan SD, dan yang kelima itu masih berusia 3 ya, atau kalau dalam konsep psikologi itu masih pada usia-usia tantrum ya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya mungkin bisa saya dijadikan co-host untuk bisa share materi. Sudah Bunda, sudah jadi co-host. Sudah. Iya. Oke, siap. Iya, saya ya materi saya dulu. Ya, terlihat di layar. Lihat Bunda, terlihat. Mendengarkan langsung Mas. Ya, sabar ya. Alhamdulillah. Ya, terkait dengan spiritual parenting, bahwa konsep mendidik anak dengan cinta ya. Kalau dalam konsep Al-Quran itu ya anak itu ada 4 ya. Anak itu dijadikan sebagai penghibur, yang kedua perhiasan, yang kedua adalah sebagai penyejuk jiwa, yang ketiga anak itu sebagai ujian, dan keempat anak sebagai musuh gitu. Nah, itu terkait dengan dalam Al-Quran ya, ada tipikal anak ya. Nah, dan insya Allah mudah-mudahan anak kita adalah sebagai anak-anak penyejuk jiwa dan sebagai perhiasan dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ketika membawa masalah parenting ya, khususnya saya sebagai seorang konselor, banyak kasus-kasus yang saya dapati terkait dengan masalah parenting ya, khusus dengan anak-anak yang mengalami depresi, anak-anak yang mengalami kegoncangan mental, anak yang mengalami gangguan mental, itu diakibatkan oleh pola asuh. Jadi pola asuh ini tentu sangat riskan jika orang tua itu tidak memahami terkait dengan konsep pola asuh. Nah, kalau pola asuh itu kan saya nggak tahu ayah bunda di sini konsep pola asuhnya seperti apa. Namun kalau dalam teori itu konsep pola asuh itu ada 4.
ada konsep pola asuh otoriter, ada konsep pola asuh demokrasi, ada konsep pola asuh permisif dan atau acuh seperti itu. Ya, tunggu ya. Di layar saya ini. Tapi Bu Mas Neni, kayaknya Bunda Mesil ini kayak jaringannya terganggu. Oh ya, sudah ada. Lagi hujan di sini, mohon maaf, lagi hujan. Ya, terganggu jaringannya. Ya, saya pengen ayah bunda yang di sini bisa menjawab dengan jujur ya terkait dengan pola asuh ya. Kalau ayah bunda kira-kira ini tolong jawab dengan jujur dalam hati, nggak usah bersuara. Apakah kalau mau bersuara juga bisa, mau menulis di ruang chat boleh. Apakah bapak ibu adalah termasuk orang tua? Ya, kalau mungkin ada yang guru juga di sini termasuk orang tua atau guru yang tergolong mudah marah dengan anak atau muridnya. Tidak. Ya. Kita belum. Ini mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaan kedua. Jaringannya. Di rumah aja Pak, cuma jaringan hujan. Di sini Bu, saya di Makassar kan. Jaringannya nih Bunda, karena lagi dia sudah keluar lagi. Mungkin Bu Mas Neni bisa mengkonfirmasi. Mohon maaf kepada pihak orang tua, ini mungkin faktor kepada seluruh partisipan untuk kami pemaklumannya karena ini mungkin faktor jaringan dari narasumber kita. Oh ya, sudah bergabung lagi. Saya coba asingkan saya aktifkan pakai HP ya, mungkin agak berat ya pakai laptop. Saya coba pakai, jadi nggak usah pakai slide saja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya coba buka pakai HP. Ini. Masuk. Nah, kalau ini bagus, HP-nya bagus. Jelas goyang anunya juga. So. Mana? Yang mananya Kak?
Masuk. Baik. Yang itu tak. Ya, bagaimana suara saya jelas? Tidak dengar di mana kan? Jelas Bunda, jelas. Jelas Bunda, jelas. Jalanannya. Jelas. Karena dia speaker lepas. Ayah Bunda sudah jawab. Kayaknya terampil ya. Ya. Yang pertanyaan ketiga, apakah ini karena mungkin tidak muncul di slide, saya bantu dengan pertanyaan ketiga. Apakah ayah ibu atau ayah bunda termasuk orang tua yang kurang berkomunikasi aktif dengan anak? Ya, jadi tolong dijawab. Kan tadi pertanyaannya sudah dijawab. Saya pengen bertanya, apakah ada dari ayah ibu ini yang ketiga-tiganya yes, atau 2 yes, atau 1 yes? Ya, bisa mungkin dibantu dengan di kolom chat. Ya, kalau saya biasanya kalau bawa materi itu biasanya itu sampai 3 atau 2 yes. Karena ibu-ibu mungkin kebanyakan saya bawa materi parenting. Nah, di sini kan saya lihat ada juga sebagian para ayah. Jadi yang biasa itu rentan stres itu adalah para ibu ya dalam mendidik anak. Karena seperti kita tahu kalau namanya perempuan itu ketika cara berpikirnya itu dominan rasa yang main ya. Rasa dulu baru nanti kalau sudah marah baru aduh kenapa ya rasionya itu belakangan. Itu para ibu ya. Namun para ibu juga itu mereka juga mudah empati. Jadi anak-anak itu cenderung mudah dekat dengan mereka. Nah, terkait dengan spiritual parenting ini yang saya maksudkan adalah itu metode pendekatan pola asuh orang tua melalui pendekatan jiwa gitu. Dan religi yang bersifat spiritual agar orang tua itu lebih sabar dan anak yang kita didik itu juga mereka lebih bahagia gitu. Mereka merasa dicintai, mereka merasa disayangi, mereka bukan hanya sebagai bagian dari separuh waktu yang kita dapatkan, tetapi yang kita berikan adalah quality time. Nah, ini yang perlu menjadi catatan karena sebenarnya anak itu mereka tidak butuh banyaknya waktu karena banyak orang tua di sana itu memiliki waktu 24 jam bersama anaknya. Tetapi justru tidak memiliki kualitas waktu dengan anaknya. Ya, 24 jam mungkin orang tuanya habis masak rebahan, habis rebahan lagi aktivitas yang lain. Justru tidak ada komunikasi yang intens dengan anaknya. Sebaliknya, ada juga orang tua yang memiliki separuh waktu itu di luar, tapi ketika dia balik ke rumah, dia memberikan waktu pada anaknya, komunikasinya aktif. Ya, jadi orang tua yang full 24 jam ya khususnya para emak-emak itu juga tidak menjamin bahwa anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia ya, karena justru dengan 24 jam orang tua yang tidak memiliki ya ilmu ya untuk menjadi orang tua hebat itu kan tidak ada sekolahnya. Menjadi anak hebat itu sekolahnya banyak, tinggal pilih ya, apalagi yang punya duit tinggal pilih mana yang terbaik di situ disekolahkan. Tapi menjadi orang tua hebat memang itu tidak ada sekolahnya, jadi perlu belajar. Jadi kalau orang tua yang tidak pernah belajar ilmu parenting, yang tidak pernah belajar tentang psikologi, yang tidak pernah belajar dari pengalaman-pengalaman orang tua yang sukses mendidik anak, ini menjadi kendala ketika dia berhadapan dengan anaknya yang pertumbuhannya itu, perkembangan fisik, psikologinya itu pasti ada perkembangan dan perbedaan ya dari anak yang mau hampir 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Nah, kenapa spiritual parenting ini penting? Agar orang tua juga itu mendidik anak itu dengan betul-betul tulus, ya tulus bukan hanya sekedar bahwa ini anak kita lahir dari rahimnya kita gitu, hanya sekedar itu, tapi sebenarnya ada amanah yang Allah berikan kepada kita ya untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang memiliki kualitas baik secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosialnya juga bagus ya, apalagi juga memiliki kecerdasan finansial ya, ini yang terpenting. Jadi mau bicara kesuksesan ya ada juga orang bersifat materi gitu.
Jadi kenapa? Agar anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas secara holistik ya, secara keseluruhan yang seperti saya katakan tadi, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan finansial. Itu yang penting. Nah, next itu ada 4 macam pola asuh orang tua yang saya tadi sempat katakan ya. Nah, ini orang tua harus paham ya, kenapa kita harus tahu bentuk-bentuk pola asuh. Jangan-jangan kita berada di pola asuh yang tidak disarankan ya. Pola-pola asuh yang tidak disarankan itu adalah pola asuh otoriter, pola asuh yang permisif ya. Yang otoriter ini yang keras. Jadi orang tua itu lebih cenderung mengambil keputusan daripada anaknya gitu. Anak itu tinggal manut-manut saja. Anak tidak ada kesempatan untuk, "Mah, saya mau ini, ayah saya mau ini, gimana, saya boleh nggak ini?" Ya, nggak ada kesempatan, hanya bisa berargumen, tetapi argumen itu tidak di ACC gitu ibaratnya ya. Nah, itu orang tua yang otoriter. Namun ada juga orang tua yang bersifat permisif atau memanjakan. Ya, memanjakan ini biasa cenderung terjadi kepada orang tua yang memiliki ekonomi yang mapan dan waktu mereka lebih banyak keluar, sehingga kebutuhan anak yang bersifat material itu dipenuhi semua. Nah, sehingga efeknya itu anak tidak bisa mandiri dan anak tergantung sekali sama orang tua. Setiap ada punya masalah pasti mah, ayah gitu kan, apalagi orang tua atau yang memiliki posisi penting itu biasanya dimanfaatin oleh anak-anak yang memiliki karakter terbiasa manja ya, karena orang tuanya yang membiasakan pola asuh itu memanjakan ya, seperti itu. Jadi nggak bisa ya untuk memanjakan anak, nggak gitu juga ya. Kita boleh memanjakan anak tetapi yang proporsional. Tidak semua keinginan anak harus dipenuhi, harus dipertimbangkan mana yang penting ya, mana yang tidak terlalu penting, yang urgent ya, itu yang harus diperhatikan. Tidak semua ya, biasanya kan orang tua kan gini, kasihan ya, saya kan sudah seharian tinggalin mereka gitu kan, masa untuk meminta ini saja saya tidak penuhi, saya punya uang kan. Biasanya ada orang tua yang prinsip kayak begitu, karena mereka merasa tidak punya waktu untuk anak, ya sudah berikan saja materi. Dan ini ya tidak disarankan untuk kita sebagai seorang konselor anak ya, karena banyak kemarin saya punya kasus ya, seorang anak itu yang orang tuanya mapan, dokter, polisi, dan anaknya itu dikuliahkan di kedokteran dan hanya kakak adiknya saja yang mau hampir selesai, padahal itu sudah semester 7. Itu terkendala karena kalau ketika saya coba menggali masalah ya orang tua itu kemarin cenderung memanjakan anaknya, semua itu terpenuhi. Jadi ketika anak ada problem ya, dan itu ketika kuliah kan pisah kan, akhirnya anak itu sulit mengambil keputusan ya, jadi ujung-ujungnya itu kuliahnya tersendat. Itu kemarin orang tuanya minta konsultasi, itu gimana ya. Ternyata bukan hanya itu, ada mental yang dia akibat trauma pada masa kecilnya, karena anak ini merasa tidak bahagia sejak dia berusia kelas 6 SD ya. Kenapa kelas 6 SD? Pada saat itu orang tua dan dia itu sudah mulai terpisah dan dititipkan menurut anak ini dititipkan ya, ini ada miskomunikasi antara orang tua dan anak merasa dititip karena sibuk, dititipkan ke pesantren. Jadi ya ini mungkin jadi PR buat ayah bunda yang khususnya saya juga punya anak di pesantren. Saya bilang saya bukan menitipkan kamu nak, tetapi ibu dan ayah membawa kamu ke pesantren untuk belajar ilmu agama, karena ayah dan ibu sadar bahwa ayah dan ibu itu masih minim terkait dengan pemahaman agama. Namun kualitas-kualitas yang kami berikan itu tetap ada, kita sering bertemu, komunikasi efektif ya, jangan sampai anak hilang kualitas atau momen-momen penting ya bersama mereka, meskipun itu kita jenguk, kita komunikasi aktif, bertanya kabarnya mereka dengan komunikasi sayang, dengan penuh cinta. Ketika mereka berkeluh kesah, kita dengarkan, jangan kita protes, terima saja. Itu bagi anak itu sudah suatu kebahagiaan. Jadi bukan hanya kita sekedar sudah bawa ke pesantren, tapi kita ketika anak curhat, kita selalu mengabaikan curhatnya mereka. Coba dengarkan ya. Biasanya anak
tidak nyaman di pesantren, ya pada itu karena mungkin karena temannya atau apa dan sebagainya. Tetapi ketika curhat tidak mengindahkan itu curhatannya mereka. Jadi itu penting juga orang tua menyediakan waktu, telinga untuk mendengar curhatan anak-anak terkait dengan isi hati mereka. Kemudian pola asuh yang bersifat membiarkan, yang membiarkan ini biasanya orang tua yang korban PPT-nya. Oh ya, tunggu. Ini kayak sinyalnya. Tunggu ya. Saya kirim lewat WA ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini Bu Mas Neni minta dikirimkan PPT, minta dikirimkan ke WA. Maaf, waktunya agak tersita. Maunya dari tadi dikirimnya, saya pikir lancar-lancar saja nanti. Ternyata ada kendala ya. Oke, lanjut saja Bu ya, agak lalot kayaknya. Ya, kemudian yang acuh ya, yang acuh kepada anaknya, biasanya yang anak korban broken home ya, orang tuanya itu yang pisah, orang tua mungkin sibuk kerjaan, atau ada juga faktor orang tua itu kesal sama orang tuanya atau suaminya atau istrinya, anak menjadi pelampiasan emosi. Akhirnya anak itu tak dihiraukan gitu, sehingga biasanya yang merawat itu adalah orang tua, neneknya atau dari tantenya, itu yang biasa terjadi. Nah, yang keempat adalah lembut ya atau tegas demokratis. Nah, ini yang disarankan. Jadi pola asuh yang disarankan adalah sekali-kali kita membolehkan anak untuk berkomentar, menginginkan apa yang diinginkan, termasuk pilihan sekolahnya, termasuk pendapat-pendapat terkait dengan keputusan yang akan itu kalau anak-anak yang sudah remaja, usahakan untuk libatkan mereka dalam mengambil keputusan, meskipun itu saran, agar anak itu merasa bahwa mereka itu ada gitu, mereka itu dianggap gitu, seperti itu. Nah, biasanya kan orang tua udah nanti mereka tinggal ambil keputusan saja dan kerjakan apa yang telah menjadi keputusan ayah dan ibu. Nah, tapi kalau pola asuh yang bersifat demokratis atau otorisasi ya, itu artinya dia lebih mengedepankan apa kehendak anaknya, dan sesekalipun mengambil keputusan penting yang dianggap penting itu boleh tanpa anak ya, apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah itu ya tidak apa-apa, dia sudah bisa mengambil keputusan itu ya, meskipun tanpa anak, seperti itu, minta pemberitahuan atau keputusan dari anak. Sebenarnya saya pengen menampilkan video, ada video kalau di acara-acara seminar itu bisa saya tampil, itu memang jaringan kayaknya ya. Nah, pola asuh keras itu ya akibat itu yang dihadapi anak secara mental itu, anak menjadi tumbuh, anak yang kan sifat anak itu ada dua, karakter dari anak itu introvert, ada extrovert. Nah, kalau dia introvert itu anak cenderung ya dia jadi anak yang penakut, pendiam. Ya biasa kalau kita dapat anak kita yang sudah kita marahi, kita tegur dan dia berkurung di kamar, ya itu dia orang introvert. Nah, kalau kita keras sama anak, mereka cenderung penakut. Biasanya kan orang tua konsultasi ke saya, anak saya orangnya tidak kepedean, penakut ya untuk tampil depan umum. Ya saya review kembali, saya coba gimana pola asuhnya gitu. Dan ternyata ya orang tua cenderung agak keras gitu cara didik anaknya, dan itu berpengaruh. Nah, kalau yang permisif ya
terkait dengan yang permisif itu akibat ya mental anak itu tidak mandiri, kemudian egois ya. Kalau manja kan orang-orang anak-anak yang manja itu ya dan sombong gitu ya. Karena ya terlalu diikuti kemauannya, jadi itu berpengaruh pada mentalnya. Nah, kalau anak yang demokrasi ya itu anak secara mental tumbuh menjadi anak yang mandiri, menghargai orang lain dan percaya diri ya, karena orang tua selalu memberikan support cinta kepada dia. Terus yang mengabaikan ya itu yang orang tua tidak terlibat ya, itu anak biasa tanpa kendali ya, kurang bertanggung jawab, cuek dan dingin, itu dia. Nah, kita termasuk orang tua yang mana gitu? Ini jadi pertanyaannya. Nah, itu perlu diperhatikan akibat-akibat. Jadi orang tua harus paham akibat-akibat yang dilakukan ketika pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak itu keliru. Mungkin kalau pola asuh orang-orang dulu kan itu beda ya dengan sekarang. Kalau yang dulu itu ya kita baru dengar suara orang tua saja itu sudah gimana. Nah, sekarang itu anak-anak itu ya gimana ya? Ya karena mungkin perkembangan teknologi, jadi kita juga orang tua yang mendidik anak tidak boleh kaku ya seperti orang-orang tua kita dulu gitu. Dan tapi tidak banyak juga orang tua juga mendidik anak, orang tua itu sangat karismatik ya. Karena memang mereka konsisten dalam berkata-kata. Nah, sekarang kan banyak orang tua juga anak-anak pada protes. Tadi orang tua bilang gini, sekarang beda. Tadi mama bilang gini, kok sekarang tadi beda. Jadi biasanya orang tua yang tidak konsisten. Seperti itu. Saya coba buka dulu atau bisa slide-nya. Kurang bagus juga ya. Berapa? Enggak bisa. Bu, Mas Dewi, mohon maaf ya, kayaknya enggak bisa. Nah, kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Ini biasa saya mau materi ini 2 jam ya. Materi workshop parenting. Ini mungkin saya singkat-singkat saja ya. Nanti Bu Mas Neni tolong kalau waktunya sudah lewat, tolong ingatkan saya ya nanti, karena apa ya, nanti kebiasaan bahwa materinya apa ya, apalagi tadi dengan kendala waktu ya, HP saya lowbat ini. Ya, kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama itu membentak, ya. Nah, kalau anak yang di umur 0 sampai 7 tahun, ya, yang masa-masa pada golden umur kemasan atau golden age, ini membentak anak itu bisa mematikan miliaran sel saraf pada anak. Ya, satu bentakan saja, karena pada umur-umur itu triliunan sel itu lagi mau nyambung ya. Tapi ketika ada satu bentakan itu sel-sel yang tadi mau tersambung itu akhirnya koslet ya, rusak. Nah, siapa yang membuat sambungan sel saraf itu rusak adalah para ibu yang tidak sabar, yang suka membentak anaknya pada masa-masa itu. Bukan berarti pada masa remaja juga bisa membentak, tidak juga. Cuma pada masa-masa 0 sampai 7 tahun ini adalah masa keemasan di mana mereka anak itu seperti spons, merekam semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi itu cukup kuat, tinggal di memori jangka panjang mereka. Seperti itu. Tidak konsisten, ya, kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua, ya kadang hari ini lain, besoknya lagi lain. Jadi anak bingung. Ya, terus ketika anak melanggar, anaknya dihukum. Orang tua tidak sadar. Mereka sebenarnya yang tidak konsisten dan yang membuat anak itu bingung, ya. Jadi tentu ini harus diperhatikan. Jadi kalau saya pribadi, bagaimana saya supaya bisa konsisten? Saya itu setiap usahakan tuh dalam sebulan tuh 2 kali tuh musyawarah sama anak-anak, membuat keputusan-keputusan. Kalau mereka melanggar hukumannya apa, saya kasih semacam seperti itu. Dan saya juga minta diingatkan kalau ibu ada salah gitu, lupa, tolong diingatkan seperti itu. Jadi dengan anak-anak itu bagi saya mereka adalah tim saya juga. Jadi ketika membuat aturan-aturan keluarga, saya libatkan mereka. Jadi pada anak usia 6 tahun, anak saya sudah wajib sholat, wajib puasa, seperti itu.
Nah, ketika mereka melanggar ada hukuman yang harus mereka terima, dan hukuman itu disepakati bukan dari saya. Saya kasih hukuman ini dan mereka pilih gitu. Biasanya hukuman yang saya itu berdasarkan umur, ada yang dikurangi jam mainnya. Ya, kalau yang umur 10 tahun ke atas kan dalam hadis, ya saya pegang hadis itu sudah bisa dihukum gitu. Dan saya ya sebagai ibu saya harus hukum ada 3 hal. Sholatnya, berdusta, mengambil barang tidak tanya-tanya. Nah itu sudah saya pukul anak saya ya. Tapi minta izin atas keputusan. Jadi mereka itu menerima hukuman, ya bukan mereka merasa tidak disayang, tetapi memang mereka karena mereka melihat kesalahan. Ini hanya bukti bahwa itu konsisten tegas ya. Namun keputusan itu bukan dari kita, tapi dilibatkan anak-anak dalam mengambil keputusan. Ya. Kesalahan berikut orang tua selalu benar, memang itu biasa terjadi. Kalau anak lagi berkomentar, diam gitu kan, biasanya seperti itu. Ini anak banyak sekali mulutnya itu banyak bicara. Sudah kalau orang tua bilang itu ya itu gitu. Orang tua mas selalu benar. Dalam ilmu konseling anak itu tidak selalu orang tua benar. Kita ini manusia biasa. Apalagi anak-anak dengan ilmu dan teknologi itu ya biasanya mereka justru cara berpikirnya itu biasa tidak juga gitu. Justru kita pertimbangkan komentar yang mereka katakan ini sudah benar, sudah tepat. Kalau tidak tepat ya baru kita tegur. Kalau itu masih bisa diterima dan ibu yang tidak mendapatkan info itu ya jangan langsung melarai anak bahwa itu tidak bisa, anak-anak tahu dan sebagainya seperti itu. Jadi orang tua harus gitu tidak melakukan apa yang dikatakan. Nah ini ya mohon maaf, ini juga saya betul membawa materi ini juga salah satu penyakit saya. Kadang-kadang itu tidak melakukan apa yang dikatakan. Nah, tapi kalau saya sudah sadari itu saya selalu minta maaf pada anak saya. Nah maaf ya, kayaknya tadi itu sudah melakukan ini gitu. Atau artinya setiap saya melakukan kesalahan saya selalu minta maaf, atau saya menyarankan yang saya tidak lakukan. Ya saya juga kasih tahu ini belum ibu lakukan tapi kamu boleh coba ya, biasa seperti itu. Pemerintah bukan mengajak ya, itu anak-anak bu, bapak itu mereka sebenarnya tidak suka diperintah ya, sama kayak kita sebenarnya. Sifatnya harus kita mengajak. Jadi kalau mau nyuruh anak sholat, ayo pergi sholat sampai sana pergi sholat, tapi ayo kita sholat, karena memang Anda butuh ada seperti itu. Fokus pada perilaku negatif ya, kebanyakan sikap-sikap baik anak itu orang tua jarang menguji, hanya sekedar lewat, tetapi gitu, itu 10 kebaikan lewat saja, tidak ada pujian kebaikan, tetapi satu saja kesalahan itu orang tua sudah banyak sekali omongan yang keluar ya. Itu kadang anak-anak itu kurang apa ya, itu kan anak merasa ini saya selalu yang dimarahin selalu yang negatif gitu. Akhirnya anak menangkap memori itu, setiap larangan yang jelek itu selalu direkam dan anak merekam itu dan otak pun merekamnya. Jadi anak itu seolah-olah mendapatkan stimulus ketika mereka melakukan keburukan ya, itu selalu orang tua perhatian gitu, orang tua selalu memperhatikan dan itu yang terekam di otak. Jadi senantiasa anak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang karena orang tua dengan ya tanpa sadar mungkin ya yang memberikan stimulus negatif itu kepada anak sehingga itu nempel di memori ya. Jadi pada mereka masa remaja yang dimana mereka memproyeksikan apa yang mereka dapatkan di memori mereka. Jangan salah, ketika anak-anak kita itu banyak berperilaku negatif, kita harus review kembali di 0 sampai 7 tahun apa yang kita lakukan sama anak kita. Seperti itu. Ya, labeling itu kamu anak nakal, kamu anak bodoh gitu ya. Ini yang sering banyak sekali orang tua berikan kepada anak ya. Kalau di Makassar itu tolok ya gitu kan. Kalau kita di sini Bugis ya, saya orang Gorontalo, soalnya orang Bugis atau dongo ya, kalau dongonya gitu sini dongo gitu, itu biasa itu saya sering dengar itu anak-anak kayak di sini. Saya kalau sama anak-anak saya bilang enggak boleh nak ya, kalau memang ada yang beda pendapat biasanya kayak itu langsung ganti sini pintar ya, saya gantikan kalimat itu dengan kalimat pintar
karena labeling itu akan sangat akan melekat ya di memori anak. Jadi memori jangka panjang anak itu masih full ya, masih kosong ya, beda kita sama yang orang tua sekarang tuh full memorinya ya. Itu anak-anak di umur perkembangan itu masih kosong memorinya, dan ketika orang tua memberikan stimulus ya otomatis stimulus negatif, otomatis memorinya memori negatif semua, seperti itu. Mengancam ya, orang tua suka banyak mengancam, kalau kamu tidak mendengar aku gantung kok, gitu kan, biasanya orang tua begitu, pukul pakai balo-balo. Nah itu mengancam tidak boleh, karena kalau mengancam itu kita mengambil energi anak gitu, kita mengambil energi anak itu rasa takut gitu. Kita sebenarnya membuat anak sakit secara mental tanpa kita sengaja dengan mengancam. Ya, walaupun sudah terlanjur mengancam, saya biasanya kalau mengancam ya artinya juga itu selain mental, tapi juga anak akan mendapat bahwa informasi bahwa orang tua juga bohong ya. Mereka kadang-kadang mengatakan tetapi mereka tidak melakukan. Jadi, nah ini yang saya khawatirkan, kalau saya sudah biasanya ya namanya ibu-ibu kebablasan juga kadang mengancam, sebentar kalau enggak kasih main. Ya, biasanya seperti itu, kadang itu kalau keceplosan ya udah saya ikuti. Jadi makanya kalau mau mengancam itu jangan hati-hati juga gitu. Karena kalau kita tidak melakukan ancaman itu, ya anak akan merekam bahwa kita ya orang tua ya udah gampang, itu cuma ancaman, nanti bikin lagi gitu. Ya, jadi, nah saya karena mungkin alhamdulillah ya ketika punya anak ya, artinya saya sudah mulai intens belajar parenting itu dari anak pertama, namun itu di usia-usia mereka dia 3 tahun, karena anak saya itu mengalami tantrum, saya banyak belajar tentang parenting. Nah di anak kedua saya sudah mulai, jadi saya sudah mulai terapkan ilmu-ilmu parenting, itu sangat membantu saya ketika saya mencoba konsisten ya, dan mengurangi ancaman-ancaman, kalaupun terlanjur saya akan lakukan gitu. Misalnya, ibu cubit nih ya, mending saya cubit meskipun pelan ya, daripada saya tidak mencubitnya hanya ancaman, karena nanti apa yang akan tersimpan di memori anak bahwa ibu hanya mengancam, seperti itu contoh ya. Terus memanjakan secara berlebihan itu tidak boleh. Jadi ini adalah beberapa poin yang terkait dengan kesalahan dalam mendidik anak, itu membentak, tidak konsisten, orang tua selalu benar, tidak melakukan apa yang dikatakan, memerintah bukan mengajak, ya, fokus pada perilaku negatif, labeling, mengancam dan memindahkan. Ya, ada hasil penelitian, kalau di slide itu bisa dilihat itu gambarnya, ada penelitian bahwa otak anak itu bisa mengecil. Nah, itu pernah ada di scan-nya salah satu otak anak itu mengecil, dan itu dokter mengira kalau anak ini pernah mengalami kecelakaan, karena kalau otak yang mengecil itu gangguan syaraf atau otak itu terjadi jika anak mengalami kecelakaan. Tapi ternyata anak itu tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak pernah mengalami. Namun ketika dilakukan asesmen, dicari tahu, justru anak ini tumbuh dengan orang tua broken home, dan anak ini selalu mendapat kekerasan oleh orang tuanya, sehingga anak ini mengalami pengecilan otak ya, yang harusnya itu terjadi ketika anak itu mengalami kecelakaan. Tapi ini tidak justru terjadi pada anak yang diasuh dengan metode yang orang tuanya itu kerjanya mengancam ya, membentak, memukul dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi pada anak di atas dengan kesalahan yang kita lakukan? Ya, kalau anak ekstrovert tadi dia akan bosan, ya, dengar terima omelan kita, ya. Akhirnya ketika dia bosan dia cuek. Kemudian itu bisa menjadi anak yang usil, ini yang ekstrovert ya. Ekstrovert itu ketika mereka itu ada hal yang mereka tidak suka itu mereka langsung keluarkan. Jadi kalau anak yang suka membangkang, teriak-teriak, itu berarti ekstrovert ya. Kemudian dia bisa usil, ya suka ganggu adiknya. Oke, siap, tinggal 7 menit ya. Oke. Kemudian cuek, ya, yang ekstrovert. Nah, kalau anak yang introvert, ya, ketika kita melakukan kesalahan beberapa poin tadi, itu anak yang ekstrovert itu cenderung mengurung diri, mudah kecewa, baperan ya, putus asa, rasa bersalah, sedih, merasa tak dicintai, merasa tak disayang.
Nah, hukuman yang tepat mulai pada usia 6 tahun ya. Yang pertama itu hukuman misalnya kurangi jam main ya, itu di usia 6 sampai 10 tahun. Kemudian kata atau kalimat yang tegas itu di usia 7 sampai 14 tahun. Jadi saya kan memiliki anak yang remaja, jadi pada anak yang remaja ini saya ibu-ibu yang punya anak SMP kan remaja ya, mereka masuk pada fase kedua itu 7 tahun kedua. Jadi ada fase pertama itu 0 sampai 7, fase kedua 7 sampai 14, fase ketiga itu 14 sampai 21 tahun. Nah, kalau yang 7 sampai 14 fase kedua itu ya itu hukuman itu misalnya itu dengan kata atau kalimat yang tegas, kemudian bisa dengan hukuman meskipun ini tidak dibolehkan ya menggunakan cubitan apa itu kan kekerasan, tapi kalau kita bermusyawarah tapi tidak membuat anak itu luka ya seperti itu. Saya pribadi ya itu karena anjuran Nabi bisa, yang penting tidak membekas masalah selama anak sepakat penting pada 3 yang prinsip: berbohong, melanggar tidak sholat, dan mengambil barang yang tidak tanya-tanya gitu. Tapi kalau yang lain-lain keterlaluan kalau kita harus menghukum mereka ya karena tidak terlalu prinsipil. Ya, kemudian itu hukuman juga mendiamkan tidak lewat dari 3 hari itu di usia 14 sampai 21 hari. Ya, dan ini pernah saya lakukan, mendiamkan anak, dan itu ternyata mereka udah bilang, Bu, mending saya dipukul, Ibu, jangan diamin saya. Ya, itu pernah, itu sudah kasus yang mereka melanggar sampai berapa kali. Saya mendiamkan mereka itu tidak lewat 3 hari, dan itu sangat efektif. Maksudnya, nggak pegangan ya. Tapi cukup efektif karena mereka juga tersiksa berarti ketika kita nggak aja, dan mereka mending pilih dipukul daripada tidak dipukul. Ya, kalau ganjaran pukulan itu saya sarankan di atas usia 10 tahun. Ya, kemudian terapkan menegur ya plus memuji, jangan cuma menegur tapi tidak ada pujian. Ya, itu kalau anak pengen patuh sama kita, kalau mereka salah boleh memuji. Mereka menegur, melakukan kesalahan, silakan tegur, tapi dibarengi dengan pujian. Ada kebaikan-kebaikan yang kita callback kembali. Kita, kamu dulu gini gitu, ibu suka gitu. Jadi tegur dan kita puji. Atau bisa juga kita puji, dulu kamu baik ya. Tapi kalau saya lebih bagus kita tegur kesalahan, kita puji. Jadi anak supaya yang masuk dari rekaman anak adalah bahwa dia adalah anak yang baik. 0 sampai usia 7 tahun ini pada tahapan pertama itu ya anak adalah raja ya. Jadi masa stimulusnya itu memang harus cenderung positif dan pola asuhnya cenderung manja proporsional. Jadi manja proporsional ini karena dia 0 sampai 7 tahun, semua kebutuhan itu harus dipenuhi, baik dari gizinya, dari pengetahuannya mereka, dari kondisi psikisnya mereka. Apalagi pada masa-masa tantrum itu kan pada ego-egonya anak-anak ya, karena pada masa-masa tantrum itu 3 tahun itu anak yang menangis sampai histeris, biasanya orang tua, emak-emak muda ini kelabakan ya hadapi anak seperti ini. Kalau mereka tidak paham, biasanya mereka main cubit. Nah, ini harus orang tua paham, diikuti dulu emosinya. Oke, mereka menangis, kemudian kita buat mereka tenang, kita alihkan seperti itu. Kemudian pada pola asuh yang kedua, 7 tahun kedua itu 7 sampai 14 tahun itu pola asuhnya itu karena remaja ya. Ya, jadi kan mereka itu jadi kita sudah mulai tegas, dan mereka jadi anak yang 0 sampai 7 tahun mereka raja, ini kebalikan. Mereka adalah pelayan di usia 17 sampai 14 tahun. Maksudnya pelayan di sini mereka sudah siap membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya. Artinya kita mengajarkan mereka untuk membersihkan, cuci piring gitu kan. Mengajarkan mereka memasak seperti itu. Oke, siap Ibu. Nah, usia 14 sampai 21 tahun itu anak adalah mitra. Anak adalah mitra. Jadi ketika ada keputusan penting, libatkan mereka karena mereka adalah mitra kita. Jadi mereka adalah sahabat, mereka adalah teman kita. Jadi kalau ibu punya anak remaja dan ibu tidak akrab sama anak-anak remaja ibu, itu sangat disayangkan karena pada masa itu adalah di mana mereka rentan dengan pergaulan. Ketika mereka salah curhat, disitulah
pintu-pintu ya membawa anak pada kehancuran itu terbuka lebar. Ketika ayah bunda itu tidak menjadi sosok figur yang artinya yang menjadi mereka untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan mitra ya, sahabat ya untuk berbagi cerita. Ya, mungkin itu ya kali ya. Oh ya, ini solusi dalam mendidik anak, saya mau berbagi ya, ini masuk dari No Parenting. Manfaatkan metode visual auditory kinestetik. Ini penjelasannya agak aneh ya, jadi gimana ya, nanti kesempatan yang lain ya. Kemudian 3 set yes itu. Kalau kita mau minta anak itu dengar-dengaran sama kita, usahakan itu anak itu mengatakan 3 yes. Ini namanya No Parenting. Kamu sudah makan, kamu sudah ini, usahakan mereka jawab 3 yes. Nah kalau begitu bantu ibu ya, ibu nyuci pasti mereka bilang iya, karena kita sudah membuka konsep yes di memori mereka. Ini dalam No Parenting sebenarnya ya, cuma karena waktu sangat terbatas. Ya. Oke, mungkin sampai di sini Bu. Ya. Oh ya, ini yang terakhir ya, saya lewati materi yang lain. Ini bahasa cinta yang harus orang tua gunakan itu komunikasi efektif spiritual, yaitu tulus. Berikan pujian yang tulus, tidak pura-pura. Yang kemudian ekspresif, kuatkan bahasa pujian dengan ekspresif tidak datar. Kamu pintar nak, jadi ekspresif. Masya Allah, kamu pintar nak, kamu bisa masuk gitu. Itu ekspresi kebahagiaan itu pasti terlihat, jangan datar. Nyata ya, jadi pujian yang benar ya, bukan mengada-ngada atau jualan, betul-betul anak-anak lakukan. Rinci, detail, tidak ambigu ya. Artinya ketika memuji itu jangan anak itu bingung yang mana sih yang dipuji, jadi harus jelas. Sentuhan, bahasa pemikat yang efektif itu pelukan, kecupan, rangkulan. Jadi kalau anak bapak ibu, ayah bunda, meskipun anak kita sudah remaja, tidak apa-apa kita peluk mereka, kita rangkul mereka, kita cium mereka, ya, agar anak-anak pun terbiasa. Saya punya anak remaja, mereka pun tidak sungkan mencium saya, karena anak saya cowok semua ya, laki-laki. Itu biar depan teman-teman mereka yang remaja itu mereka tetap memeluk saya, mencium saya, meskipun mereka sudah remaja. Ya, karena hubungan ini the touch, the power of touch ini memang saya bangun sejak mereka masih kecil ya. Jadi tidak ada rasa mereka apa ya, karena sudah merasa tidak enak gitu, sering memeluk orang tuanya, itu dibilang anak mami, tapi itu tidak pada anak saya. Karena kekuatan itu, emosi itu dengan anak saya itu begitu kuat. Memang saya bangun memang. Komunikasi itu eye contact, ketika kita memberikan pesan positif pada anak, usahakan lihat mata mereka, dan ketika itu betul-betul sangat untuk agama mereka, untuk cita-cita mereka, nasihat itu penting buat masa depan. Ibu tatap mereka, eye contact, usahakan datar mata ibu atau mata ayah itu, dan lakukan tatapan mata dalam-dalam dan melakukan itu dan berikan nasihat. Dan insya Allah itu akan sangat masuk dengan baik di memori, dan itu yang akan mereka ingat. Jadi kebanyakan tuh anak-anak selalu mengingat itu kata orang tua ya, karena memang orang tua menyampaikan dengan tulus, apalagi dengan apa ya, kontak mata ya. Jadi mereka itu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan selalu mengikat mata kita ya, karena pesan kita melalui mata kita ya, itu yang akan teringat dengan mereka tidak ingin melihat kita sedih gitu. Sapaan ya, itu sebuah penghargaan. Kalau saya anak-anak yang masih 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, sampai 7 tahun, 10 tahun, itu saya gunakan anak soleh. Kalau bangunkan sholat subuh itu, saya selalu bangunkan mereka dengan bangun anak soleh ya. Kecuali mereka 3 kali tidak dibangunkan 3 kali tidak bangun, itu saya pakai semprot ya. Tapi itu sudah disepakati ya, karena kalau nanti 3 kali dibangunkan tidak bangun, ibu pakai semprot yang ada airnya ya, jadi supaya langsung matanya seperti itu. Jadi ya harus biasakan anak-anak ibadah ya. Dari 6 tahun alhamdulillah anak-anak saya, dari anak pertama sampai yang keempat ya, yang usia alhamdulillah ya, saya tidak capek-capek untuk sholat. Itu adalah penting buat kehidupan mereka. Attending, penerimaan melalui bahasa tubuh secara keseluruhan ya, seperti itu. Mungkin Bu Mas Neni, terima kasih, materi saya sebenarnya masih ada,
karena waktu ya mungkin sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin alangkah baiknya kalau nanti PPT-nya dikirimkan ke Bunda, supaya nanti saya kirimkan ke orang tua sebagai file bisa mereka simpan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi materi penyampaian materi dari Bunda Mesil. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita batasi 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin mau berbagi pengalaman seperti bagaimana cara Bapak Ibu kalau menangani anaknya begitu. Mungkin ada masalah-masalah yang dialami selama mendampingi anak-anak kita belajar 1 semester ini. Saya persilahkan. Gimana itu? Ini kita pamit. Atau mungkin dari channel YouTube Pak Darus ada mungkin pertanyaan di situ bisa. Ya, silakan Ibu yang ya mungkin tadi sih kalau dari anak-anak sedang banyak yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana mereka untuk bisa mencapai cita-citanya seperti itu, untuk menghilangkan rasa ketidakpedeannya. Ya, anak-anak lebih banyak bertanya di arah situ. Mungkin bisa di-share kepada kita semua bagaimana cara untuk membantu anak kita dalam meningkatkan rasa percaya dirinya. Saya langsung Ya, mungkin bisa langsung saja. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat menyampaikan langsung bisa ketik di kolom komentar, kolom chat jika ada pertanyaan-pertanyaannya. Ya, untuk mengatasi anak yang tidak pede, yaitu bisa pengaruh dari tadi ya pola asuh ya, bisa ya, tapi bukan menjadi faktor utama juga. Ya, ada juga faktor pembawaan karakter genetik ya, mungkin introvert. Pertanyaannya apakah ini bisa dirubah? Ya bisa. Yang pertama itu dengan terapi behavior ya. Terapi behavior ini artinya kebiasaan, misalnya mungkin apakah dari guru. Kalau dari pribadi saya untuk menciptakan anak bisa percaya diri, karena anak saya kan ada yang introvert, ada yang extrovert. Jadi ada yang memang percaya diri itu kan ada 4 karakter anak ya, ada sanguin, melankolik, flegmatis, dan kolerik. Nah, anak saya itu kan ada yang sanguin itu kan otomatis dia extrovert, percaya dirinya pasti tinggi ya. Itu. Tapi kalau anak saya yang melankolik atau flegmatis itu biasanya orangnya introvert, tertutup, otomatis karena karakter bawaannya tertutup, itu bisa menjadi faktor dia bisa agak malu-malu. Sebenarnya bukan pede ya. Kalau pede itu kan bisa masuk
masalah mental juga ya. Tapi kalau malu-malu ini bisa juga pengaruh dari sifat genetik yang melekat ya, karena bawaan seperti itu. Karena dia bawaannya malu, jadi saya bilang oke, ini karena pengaruh genetik bukan berarti dia tidak pede. Tidak pede itu dia merasa ragu dengan kemampuannya ya, seperti itu. Jadi dia punya kemampuan. Anak saya kemarin kan tuh alhamdulillah dia sudah, mohon maaf ya, itu sudah masuk di hafalan beberapa dan ada beberapa hadis sudah dihafal. Jadi di momen kemarin itu, momen lockdown kemarin itu kan anak-anak pada kumpul semua. Nah, jadi saya bagaimana agar anak-anak itu tetap aktif di rumah. Setiap sholat maghrib dan pada subuh itu mereka kultum seperti itu. Jadi anak-anak saya, jadi saya wajibkan mereka kultum seperti itu. Dan mereka yang anak saya yang saya bilang tadi introvert, pragmatis, karena saya tahu karakternya agak pemalu, dia awalnya menolak gitu kan, malu, tapi bukan berarti dia tidak bisa, justru dia punya kemampuan, malah dia lebih cerdas ya, cara kepalanya meramu materinya bagus, kalau kita ngobrol nyambung, jadi saya bilang dia punya potensi. Cuma karena malu, akhirnya saya pakaikan terapi ya, jadi saya seorang praktisi terapi ya, agar rasa malunya itu artinya pada proporsional ya, malu dalam arti kita boleh malu, tetapi untuk menyampaikan ilmu itu kita tidak boleh malu, justru kita harus yakin bahwa ilmu ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi saya gunakan terapi ya, terapi seks boleh, terapi energi senyum bisa. Jadi itu gunakan afirmasi yang saya anukan ke anak saya, bahwa saya baik-baik saja, perasaan saya baik-baik saja, ketika melihat orang perasaan saya biasa-biasa saja. Jadi kan kalau anaknya introvert kan malu dengan melihat orang banyak gitu kan, orang malu menjadi pusat perhatian seperti itu. Nah alhamdulillah dia sudah terbiasa, dan beberapa waktu dia sudah bisa imam di masjid dan membawakan khutbah, dan itu saya tidak ya, dan itu baru pertama kali saya merasa dia khutbah di masjid ya, dengan dihadiri oleh beberapa anggota masyarakat ya. Jadi saya bilang itu sudah artinya sudah bisa melawan rasa malu dia. Namun kalau rasa tidak percaya diri, faktornya bisa pengaruh pola asuh ya. Tadi saya bilang orang tua cenderung keras. Biasanya anak pengen berkomentar, pola asuhnya biasa orang tua langsung tidak bisa. Akhirnya anak tidak terbiasa gitu, Nah, apakah bisa diterapi? Diterapinya bukan malunya, tetapi diterapinya adalah tentang traumanya. Jadi anak yang tidak percaya diri itu biasa karena mengalami trauma pada masa pola asuh. Jadi dihilangkan traumanya. Jadi itu kuncinya adalah perlu dicari tahu dulu akar masalahnya seperti apa. Kalau dia pengaruh genetik gampang saja, tinggal mindsetnya saja dirubah. Kalau dia mengalami trauma berarti dia perlu dilakukan dengan terapi seperti itu. Ya, Bunda, ini ada pertanyaan di kolom chat dari orang tua siswa. Bagaimana cara mendidik jika anak sudah punya karakter yang keras dan pemalu yang sebenarnya punya potensi? Mungkin bisa dijawab terapi umumnya begitu. Kayaknya sudah terjawab tadi, ya sudah terjawab. Nah, kalau untuk masalah memang kan ini karena spiritual parenting, jadi memang kalau kita bahas tentang terapi pasti materinya lain lagi, karena kan anak-anak itu kan mengalami problema. Tapi kalau untuk itu teknik yang perlu saya ajari terapi energi senyum untuk anak itu hilang rasa malunya. Jadi mungkin ibu perlu tanya dulu kenapa mereka malu ya. Mungkin bisa juga anak pengaruh pernah dibully ya, artinya anak mengalami trauma, jadi itu merasa tidak percaya diri, itu bisa karena dibully. Kemarin ada yang konsultasi ke saya, itu pengaruh dibully sama temannya, ketika dia lagi diskusi baru berkomentar satu kali itu salah sebut langsung diketahui sama teman-temannya satu kelas, sampai hanya itu terakhir dia ngomong di depan kelas, dia mengalami trauma psikis ya, mental, jadi shock ceritanya, dia mengalami shock ya, sehingga dia menarik diri. Bayangkan ya, kasus bully ini berpengaruh pada mental anak
dia akhirnya ya dia merasa, jadi saya tanya itu apa yang kamu rasakan saat dibully? Saya merasa kecil sekali. Saya merasa kecil. Itu ya kalau dia bayangkan itu, ibu bayangkan ya. Jadi teman-teman dia merasa teman-teman itu raksasa dan dia itu seperti semut, ya, merasa kecil sekali. Jadi sehingga ketika dia mau berbicara, dan efek itu ketika dia berbicara lebih dari 2 orang. Jadi kalau dia ngomong face to face sama orang tuanya dia bisa, tapi kalau sudah lebih dari 2 orang dia sudah tidak berani ngomong. Itu bayangkan ya, jadi parah sekali kasus bullying ya. Jadi makanya Bapak Ibu perlu kenali ini anak tidak percaya diri, apakah pengaruh trauma. Jadi trauma ini bisa dari pola asuh atau pengaruh genetik. Kalau pengaruh genetik ini juga ya gampang ya, tinggal mindsetnya. Tapi kalau untuk ya dia tidak percaya diri, malu-malu, sedangkan dia punya potensi misalkan, itu perlu diterapi seperti itu karena dia punya trauma. Ya, ada lagi tambahan pertanyaan Bunda. Mau nanya, gimana menghadapi anak yang suka marah-marah, umurnya 9 tahun, tapi sedikit-sedikit marah, kadang tanpa alasan yang jelas, misalnya diganggu sama kakaknya. Anaknya suka marah-marah. Iya Bunda. Ya. Mohon maaf Bu ya, mungkin Ibu yang bertanya, saya tidak tahu apakah sama kasusnya. Saya hanya mau studi kasus saja. Kemarin saya tangani anak yang umurnya, saya tidak tahu anak itu umur berapa ya. Itu ada anak itu usianya itu sekitar 12 tahun. Itu orang tuanya konsultasi ke saya, bilang, Bu ini anak saya kalau saya ngomong satu kata melarangnya, dia tuh sampai ya ibarat itu nadanya 1, dia tuh sampai 2 sampai 3 tinggi ya, artinya lebih tinggi gitu, oktavnya ya, nadanya lebih tinggi ya, tekanan nadanya, intonasi suara anaknya itu lebih tinggi. Jadi orang tuanya stres, diberitahu sama gurunya, dibilang minta tolong dong ini anak saya, itu sampai orang tuanya itu minta bantuan sama gurunya, ini agaranya mendengar. Sedangkan anak ini punya prestasi. Nah, tapi orang tua ini si gurunya ini kenal saya, dia konsultasi lah ke saya. Orang tuanya ini agak jadi stres. Akhirnya karena stres anaknya begitu, anaknya mengalami kekerasan ya. Nah, karena kalau anaknya sudah membentak tinggi suaranya itu akhirnya ujung-ujungnya anaknya dipukul. Ya, jadi sudah dipukul, orang tuanya menyesal lagi. Akhirnya dia merasa orang tua justru merasa emosinya terganggu gitu. Tapi dia minta anaknya yang diterapi. Kalau anaknya dengar-dengaran, dia tidak akan terganggu emosinya gitu. Nah, oke lah, saya ikuti maunya. Saya terapi anaknya. Saya tanya kepada anaknya, kita konsultasi dulu, tanya-tanya ringan ya. Saya bilang, apa yang kamu inginkan? Jadi pada proses terapi itu anak itu kesal sama orang tuanya, jengkel sama orang tuanya. Terus kenapa kamu jengkel sama orang tuanya? Ya bunda saya itu kerja terus gitu. Dia kalau kerja pulang, kalau saya main sama sepupu saya yang disalahin. Saya selalu yang harus mengalah. Kalau saya mau membela diri, saya selalu dicubit. Jadi saya benci orang tua itu tidak menyayangi saya. Jadi ini anak merasa orang tuanya tidak sayang kepadanya seperti itu. Baru orang tuanya sudah seharian full di luar, pulang-pulang kerjanya cuma marah-marah dan memukul dia, membentak dia. Jadi suaranya lebih besar. Lalu saya tanya, terus apa yang kamu inginkan dari orang tua kamu? Langsung dia bilang, satu saja bunda yang saya inginkan dari bunda saya. Apa anak? Saya ingin orang tua saya memeluk saya. Sederhana. Itu saja satu. Hanya pengen orang tua peluk saya, bunda. Orang tua sibuk, kerjanya marah-marah terus, tapi tidak pernah memeluk saya. Ya itu. Gimana ya? Tak jadi bapak. Ya. Jadi hanya satu permintaannya, dia pengen dipeluk. Dan saya dapat akar masalahnya. Jadi ada perbedaan komunikasi. Orang tua itu merasa mendidik anak dengan otoriter itu adalah bentuk kasih sayang, tapi anak merasa dengan seperti itu anak merasa tidak disayang.
Jadi saya ketemu orang tuanya, saya bilang ini anak ibu sebenarnya yang tidak butuh terapi dari saya, Bu. Sebenarnya terapi itu adalah ibu sendiri. Kenapa? Bilang, iya Bu, anak ibu ini hanya minta dipeluk. Ibu jarang ya peluk anak ibu. Langsung tertunduk sang orang tua itu, sang ibunya. Dia bilang, iya Bu, saya jarang memeluk anak saya. Kalau sudah capek pekerjaan di rumah, gitu. Ya namanya kita kan ibu emak-emak ya, habis kerja di rumah pulang lagi juga dari kantor pulang lagi di rumah itu sudah capek, jadi hal-hal yang begitu tidak terpikir. Ya saya bilang, nah itulah yang diinginkan anak ibu. Anak ada ruang kosong yang tidak terpenuhi oleh sang ibu, ada ruang kosong yang tidak terisi, gitu. Wadah cinta, tangki cinta yang tidak terisi. Jadi para ibu jangan sampai anak-anak kita mengalami gangguan mental atau psikologis ya di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, ketika 7 tahun kedua, ketika mereka memproyeksikan apa yang mereka dapat dan itu tidak sesuai dengan kita inginkan, ibu menyalahkan mereka. Padahal sebenarnya kita sebagai orang tua yang telah melakukan kesalahan kepada mereka. Ya karena apa? Kita tidak memberikan ruang, kita tidak memberikan wadah cinta, kita tidak memberikan asupan cinta dan kasih sayang berupa touch, kata-kata ya, ucapan kasih sayang gitu, yang anak sangat butuhkan. Cuma kita kerjanya memerintah, kamu harus belajar untuk jadi anak, tapi ada aspek mental, emosional yang orang tua abaikan seperti itu. Mungkin itu ya. Ya. Ada banyak pertanyaan di kolom chat Bunda. Apa bisa berpengaruh lingkungan di luar dengan pola asuh di rumah ini dari orang tua Ummu Zahra? Bisa dijawab. Oh iya, sangat itu penting. Karena kalau hubungan emosional itu anak akan merasa bersalah ketika mereka melakukan kesalahan. Itu enggak enak sama ibu. Nanti ibu sedih, nanti ayah sedih gitu. Jadi aspek emosional yang dikuatkan antara orang tua dan anak seperti itu. Jadi meskipun mereka bergaul, insya Allah ikatan emosional kita begitu kuat, itu sangat bisa menjadi meminimalisir pengaruh-pengaruh lingkungan negatif seperti itu. Ya. Ada juga bertanya Bunda, kalau mau terapi dan konsultasi mungkin bisa disebutkan di mana tempatnya Bunda. Kita sudah share nomor telepon Kak, mungkin nanti kita tempat konsulnya di mana kira-kira. Iya, kalau ya saya aktif di salah satu organisasi itu Rumah Produktif Indonesia, dan saya juga punya lembaga konseling. Itu kalau klinik ya artinya ya apa itu belum, tetapi kalau untuk di rumah itu ada. Cuma karena saat ini lebih banyak di kampung, di Sinjai. Ya, jadi biasanya konsultasinya via online. Nanti kalau mau pengen terapi, nanti bisa saya ajari, bisa melakukan terapi mandiri, itu bisa, nanti saya ajarkan, jadi bisa konsultasi. Nah, saya juga sudah meluncurkan buku terapi, jadi saya sudah ada 10 buku yang saya terbitkan, itu kebanyakan buku terapi, dan yang baru-baru inilah terapi energi senyum, ya. Terapi energi senyum, ya senyum itu bisa meningkatkan imun, ya senyum itu bisa menghilangkan masalah mental. Itu insya Allah itu rilis nanti, launching itu di tanggal 9 Januari. Insya Allah sudah naik cetak. Nanti kalau ibu-ibu ya mau konsultasi, mau apa juga bisa belajar juga terapi dengan terapi energi senyum, ya bisa beli buku saya. Promosi ini. Bunda, ada yang minta tips agar anak mau dipeluk lagi gitu.
Katanya anak-anak kalau pas kecil enak dipeluk, tapi pas gede gitu ntar malu katanya untuk dipeluk. Kira-kira bagaimana tipsnya supaya mau lagi dipeluk anaknya? Iya, untuk tips anak mau dipeluk ya, ini jadi pertanyaannya anak mau dipeluk ini, saya seharusnya harus perlu tanya lagi dulu apa pengaruhnya ya, karena memang ada pengaruh mental. Jadi kalau saya pribadi, kalau anak mau dipeluk lagi, jangan langsung spontan dipeluk dulu. Kita pendekatan persuasif dulu ya, seperti itu ya. Diikuti maunya dalam skala prioritas. Kita mulai sentuh mereka mulai dari sini ya. Jadi itu kan kalau sentuhan anak itu kan di ubun-ubun, di sini sama bagian punggung ya. Kita mulai sering-sering sentuh itu, karena itu bisa membuat ada sistem syaraf yang berhubungan itu dengan mental, dengan intelektual mereka ya. Ada asupan spiritual itu yang bisa langsung terkoneksi dengan sistem syaraf, dengan sentuhan-sentuhan itu. Jadi kalau sering disentuh itu akhirnya itu bagian tubuhnya itu sudah mulai terima dan tidak merasa asing lagi ketika dipeluk ya, karena ada sistem sarafnya yang sudah kita sentuh terbiasa di kepala, di sini, di pundak atau di punggung. Jadi 3 bagian itu ya. Kalau bisa, karena kalau kecup tangannya juga dalam sama dengan dipeluk juga ya. Jadi kalau untuk yang pertama itu diawali dengan usap kepalanya, pegang punggungnya, pundaknya sama punggungnya seperti itu. Kalau sering itu insya Allah ya, Rasulullah kan kalau ketemu sama anak-anak kan sering diusap kepalanya seperti itu. Karena memang hasil penelitian itu ada hubungannya. Oke, sudah. Ya, Bunda, sebenarnya masih ada beberapa yang tercatat di kolom chat ini, cuman sepertinya sudah terjawab juga tadi. Jadi berhubung di sini sudah selesai azan, jadi mungkin bisa closing statement Anda untuk materinya. Closing statementnya, ya, anak itu adalah titipan, anak itu adalah amanah. Jadi sebagai orang tua, berikan kualitas terbaik buat mereka. Karena anak tidak membutuhkan kuantitas, tetapi anak yang membutuhkan adalah kualitas waktu. Jadi manfaatkan kualitas waktu itu bersama mereka. Buat mereka happy, buat mereka bahagia, buat mereka merasa dicintai. Insya Allah hati dan pikiran mereka itu adalah milik kita. Dan mereka akan selalu ingat. Insya Allah. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah pelukan. Dikatakan tadi bahwa dalam diri anak-anak itu ada ruang kosong yang panjangnya ruang kosong itu adalah cinta ya Bunda. Karena cinta ini bisa diaplikasikan melalui sentuhan, karena sesungguhnya apalagi anak kita dalam masa pertumbuhan ini, remaja ini, ada dari SD masuk SMP, masa remaja, memang sepertinya butuh itu kembali seperti itu. Baik, Bunda Mei, dari kami mewakili pimpinan sekolah dan orang tua mengucapkan banyak terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada kami semua. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa next time kita bisa kembali bertemu untuk membahas lebih rinci tentang hikmah parenting, karena sepertinya itu juga sangat penting untuk kita semua. Iya betul. Biasanya kalau saya bawa materi begini memang ada sesi terapinya di akhir. Kalau offline pasti ada sesi terapinya. Betul. Terapi parenting ya. Seperti itu. Cuma karena waktu juga insya Allah deh.
Insya Allah kita jadwalkan kembali untuk fokus pada materi hikmah parenting nanti. Oke, siap. Ya. Pada Bapak Ibu yang kami hormati dan sangat kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah materinya akan kami share. Bunda Mei, saya masih berharap supaya PPT-nya dikirim supaya nanti kita share ke orang tua yang memang sangat membutuhkan. Beberapa juga yang tidak sempat masuk di room Zoom itu langsung WA saya minta materinya supaya dibagi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi kita hari ini. Tentu tidak puas dengan materi dengan waktu yang singkat ini. Akan tetapi insya Allah ke depannya kita akan lebih jadwalkan lagi supaya parenting ini betul-betul berkelanjutan seperti itu. Mari kita bersama-sama menutup acara kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan ucapan wa'alaikumsalam. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru, para orang tua. Mohon maaf ya, sama-sama belajar, mohon maaf. Ya, izin lem. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari langsung dari kementerian akan bergabung. Terima kasih. Kata-kata Bapak, kata-kata harus ada di sini ya. Berbakti dulu Pak Dik. Ya, terima kasih Ustaz Ridho.